Shalom, selamat sore pemuda yang dikasihi Tuhan. Terima kasih telah bergabung dalam streaming Gerakan Pemuda GPIB Pelangi Kasih Lawang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya bersatu atas kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Untuk membuka ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami masih dapat bersekutu pada-Mu, walau secara online dalam streaming ibadah Gerakan Pemuda pada sore hari ini ya Tuhan. Kiranya kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran hanya pada-Mu. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, ketuk hati kami maupun teman-teman kami yang mungkin mulai jauh dari-Mu di tengah semua masalah di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, segala syukur kami beri hanya pada-Mu. Amin. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Mazmur 16 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu
hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Pemuda dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 33, baitnya yang pertama dan kedua, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, saat ini sebelum firman-Mu ditaburkan, mohon kiranya membuka hati pikiran kami untuk mampu memahami, mengerti firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini mampu kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pemberitaan firman-Mu ini juga menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tutup bungkus kami dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga sepanjang kami firman-Mu ini diberitakan, biar hanya suara-Mu saja yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah. Amin. Saudara kaum muda, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Markus 6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52 yang menyatakan Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu
sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Salam kaum muda. Selamat sore. Dalam perikop bacaan kita dari Markus 6 ayat 45 sampai 52, ini dikatakan bahwa penulis Markus mengisahkan setelah Yesus mengajar dan memberi makan 5.000 orang, ya, setelah dia mengadakan mujizat memberi makan roti, ya, kepada 5.000 orang. Kemudian dia pergi ke bukit, ya. Dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi lebih dahulu menyeberang, ya, di Danau Galilea, menyeberang untuk menuju ke Betsaida, dan dia juga menyuruh orang-orang yang telah mendapatkan berkat tadi melalui makan 5.000 orang tadi, disuruh pulang. Kemudian Yesus pergi ke bukit untuk berdoa di bukit. Bukit adalah tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari pikuk dan tempat yang sunyi. Kisah Injil ini menarik perhatian kita karena mengatakan hal yang aktual di dalam gereja dan patut kita refleksikan bersama. Dari cerita kisah Injil ini tentang Yesus berjalan di atas air, sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita petik dari cerita ini, ya, tentang berdoa dalam ketenangan, kemudian gereja sebagai bahtera, kemudian pergumulan iman merupakan ujian dari Tuhan, pemberian dari Tuhan untuk mengetahui tingkat daripada iman kita. Sesuai dengan tema kita, yaitu berdoalah dalam ketenangan. Jadi setelah Yesus setelah menyuruh murid-muridnya mendolai dia untuk menyeberang ke seberang danau, ke Betsaida, dan menyuruh orang-orang yang baru diberi makan tadi 5.000, dia ke tempat yang sunyi, yaitu bukit. Yesus meskipun anak Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya dan patuh kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu, ia selalu menggunakan waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Tindakan Yesus yang tekun berdoa secara langsung itu mengajarkan kita untuk membiasakan diri berdoa. Yesus saja yang kuat itu memerlukan saat yang teduh, saat yang sunyi, saat untuk berdoa. Bagaimana dengan kita? Sebagai kaum muda, apa kita mempunyai waktu istimewa untuk bersaat teduh atau berdoa? Apakah kita secara pribadi merasa bahwa doa adalah sebuah kebutuhan vital? Ya, doa itu merupakan suatu kebutuhan atau hanya suatu keinginan aja?
Doa adalah nafas hidup kita. Tema kita dalam pemberitaan firman hari ini adalah berdoa dalam ketenangan. Saya ingat tentang Kidung Jemaat 454 ya. Di Kidung Pujian yang di Kidung Jemaat 454 yang berjudul Indahnya Saat Yang Teduh. Dalam terjemahannya, indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, kunaikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, bukan saya mengesampingkan terjemahan bahasa Indonesia itu, artinya buruk tidak. Cuma kalau di dalam bahasa aslinya sangat jelas mencolok, yaitu mengajarkan kita merasakan betapa indahnya saat kita berdoa atau saat yang teduh. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan demikian, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. Thy wings shall my petition bear, to him whose truth and faithfulness and aids the waiting soul to bless. And sin he bids me seek his face, believe his word and trust his grace. Jadi percaya dan mempercayakan diri, ya. I call on him my every care and wait for the sweet hour of prayer. Saudara, kalau diterjemahkan dalam secara harfiah dikatakan gini, waktu doa yang indah, sayapmu akan memikul permohonanku kepada Dia yang kebenaran dan kesetiaannya terbuka memberkati jiwa yang merindu. Oleh karena itu, Ia mengundang, menawarkan aku mencari wajahnya, percaya sabdanya dan mempercayai anugerahnya. Maka aku menyerahkan kepadanya segala kekhawatiran dan menunggu engkau waktu berdoa yang indah. Penulis syair ini membayangkan bahwa waktu berdoa itu mempunyai sayap. Sayap yang bisa terbang. Di sayapnya itu waktu berdoa itu memikul semua syafaat kita. Karena kemana dipikulnya segala permohonan kita? Dibawa terbang tinggi kepada Allah yang siap memberkati jiwa kita yang haus. Jadi itu maksud dari penulisnya. Menurut bait ini, Allah juga mengundang kita untuk melakukan 3 hal di dalam saat teduh, saat berdoa, yaitu bertatap muka dengan Dia, percaya sabdanya, dan mempercayakan diri pada anugerahnya, kepada kemurahannya. Siapa sih penulis dari lirik ini? Dia adalah seorang tunanetra yang berusia lanjut, bernama William Wilberforce. Ia mempunyai sebuah toko kecil yang menjual hasil kerajinan tangannya di kota yang kecil, ya, kota pedalaman di Inggris, yaitu Coleshill. Ia juga suka memahat kayu yang dibuatnya dengan meraba-raba, ya, karena dia seorang tunanetra, dan dia menjual pahatannya itu. Terus pertanyaannya, kalau dia buta, bagaimana Wilberforce bisa menghasilkan syair yang indah? Dia mengarang di benaknya dalam kebutaannya. Dia mengarang di otaknya ini, di benaknya. Lalu ketika teman-temannya datang mengunjungi tokonya, dia menyuruh membantu menuliskannya, ditulis. Teman-temannya datang, saya punya ini, ditulis di atas kertas. Jadi setiap temannya datang beli, dia mempunyai ide mengarang lagu, dia ditulis di kertas. Suatu ketika pendetanya, yaitu Thomas Salmon, mengunjungi tokonya. Maka di atas kertas dia lihat ada tulisan
Lalu disusunnya sama pendeta tadi dan diberi judul dengan kata-kata Sweet Hour of Prayer, yaitu saat berdoa yang indah, yang teduh. Baik Walford yang punya ide untuk membuat syair maupun pendeta Thomas Salmon tidak membayangkan apa yang akan terjadi pada syair ini. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian 3 tahun Salmon mengunjungi New York. Setelah 3 tahun dari tokonya itu dia pergi ke New York. Iseng-iseng dia menunjukkan syairnya itu kepada editor koran yang namanya itu New York Observer. Ternyata editor itu tidak banyak pertimbangan, langsung tertarik. Maka pada tanggal 13 September 1845 dimuat syair itu di koran, ya, berjudul Sweet Hour of Prayer di koran tersebut. Nah, dan sudah hanya ditulis itu di headline-nya itu ya, ditulis tentang syair. Setelah 14 tahun kemudian, guntingan koran itu yang memuat syair ini, Sweet Hour of Prayer itu, ditemukan kembali oleh seorang yang bernama pakar musik gereja ya, yang muger ya, pakar ya bernama William Bradbury ya, di sini dikatakan William Bradbury itu seorang pakar musik gereja. Ia mulai mengubah lagunya dengan not-notnya, maka lagu ini sekarang sudah seperti yang kita nyanyikan sekarang ini, yang memperkaya kasana lagu-lagu gereja. Nah, kekuatan daripada kidung ini terletak pada ajarannya, agar kita menghayati betapa indahnya waktu berdoa. Seperti Tuhan Yesus ya, indahnya waktu berdoa di bukit yang sunyi jauh dari hiruk pikuk. Bukan berdoa dalam suasana yang hiruk pikuk atau berdoa dalam suasana yang ya kacau balau ya, yang ramai ya, ada tepuk tangan dan sebagainya, tidak. Melainkan dalam saat yang teduh, hening. Jadi di sini kekuatan kidung ini mengatakan keindahannya pada ketenangan. Bukan berdoa pada pikiran yang kacau, kalut, tetapi berdoa dengan pikiran yang teduh, tenang. Di sini maksudnya. Jadi ajakan dari kidung ini. Indahnya saat yang teduh itu apa sih yang dirasakan kalau kita berdoa? Apa sih indahnya itu maksudnya? Keindahannya pada saat kita berdoa, saat teduh itu apa? Keindahannya di mana? Yaitu kita berdoa bukan secara terbalik. Ya, kadang-kadang kita berdoa secara terbalik. Maksudnya bagaimana berdoa secara terbalik? Artinya begini, bukan dengan maksud supaya Allah memperhatikan keinginan kita, itu. Tetapi melainkan supaya kita memperhatikan keinginan Allah. Jadi di saat yang teduh kita berdoa bukan untuk supaya Allah memperhatikan kepentingan kita, tetapi kita memperhatikan kepentingan Allah. Kemudian yang kedua, bukan supaya Allah mendengarkan doa kita, tetapi supaya kita menyimak sabdanya, mendengar sabdanya, menyimak ya. Kalau di bahasa Inggris itu hear, itu dengan listen itu beda ya. Listen to me, menyimak, dengarkan saya ya. Ya jadi gitu, beda. Menyimak sabdanya. Kemudian di dalam saat yang teduh kita tidak perlu banyak bicara ya. Seperti di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 dikatakan, biarlah perkataanmu sedikit. Jadi kaum muda, di dalam bersaat teduh kita hening. Kita bisa merasakan indahnya saat teduh itu ketika kita berdoa tidak terbalik. Kita belajar untuk berdoa memperhatikan kepentingan Allah, mendengarkan firman-Nya, dan tidak perlu dengan kata-kata yang banyak, saudara-saudara. Jadi dalam berdoa bersaat teduh tidak masalah apa itu pagi buta atau tengah hari atau larut malam ya, jam 11 ke atas. Namun tiap hari bagaimanapun sibuknya, secara teratur kita harus menyediakan waktu untuk saat yang teduh. Jadi bagaimanapun sibuknya, seringkali waktu yang ngatur kita, bukan kita yang mengatur waktu ya.
Sehingga seringkali kita mengatakan kita tidak punya waktu. Kalau kita tidak punya waktu, saya pernah baca di kaos oblongnya anak-anak muda itu, waktu adalah uang. Kalau temanmu bilang saya nggak punya waktu, berarti dia mengatakan bahwa saya nggak punya uang. Jadi sebenarnya benar juga ya dia bilang. Saudara kaum muda, bahwa kalau kita mau berdoa saat teduh, tidak peduli kapan waktunya, itu pagi buta, tengah hari atau larut malam. Yang penting setiap hari, bagaimanapun sibuknya, secara teratur kita harus menyediakan waktu untuk saat yang teduh. Dengan begitu kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, sampai Tuhan berkata kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, pada saat murid-muridnya kacau, payah, dikatakan payah, bersusah payah melawan angin sakal. Angin sakal itu angin yang datang dari haluan, yang menghambat jalannya kapal, perahu, itu angin sakal. Jadi waktu itu pakai dayung ya mereka. Mereka payah, dikatakan payah. Mereka payah, tapi Yesus melihat dan datang setelah dia berdoa bersaat teduh. Dia menghampiri mereka dan dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kaum muda, belajar, marilah kita untuk menyediakan waktu. Apapun sibuknya kita, untuk menyediakan waktu bersaat teduh, mempunyai waktu doa yang indah. Kita bisa merasakan keindahan doa itu pada saat kita mau mendengarkan Tuhan, mau memperhatikan kepentingan Tuhan. Tidak perlu dengan kata-kata yang panjang lebar. Sampai kita mendapatkan suatu ketenangan dan Tuhan menghampiri kita dengan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan dari Kitab Bakti 114, Di Setiap Janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Allah yang adalah kekuatan kami, saat ini kiranya syafaat kami naikkan kepadamu untuk kaum muda yang saat ini masih dalam studi, dalam pendidikan, baik itu di SMU, kuliah, ataupun yang sudah bekerja. Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai kehidupan mereka, masa depan mereka, dalam mereka meniti masa depan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memimpin mereka, Tuhan.
Sehingga dalam setiap perjalanan hidup ini, yang tentunya banyak kali hambatan atau badai kehidupan, tapi Engkau yang adalah kekuatan, Engkau akan menghampiri mereka, dan Engkau akan memberikan ketenangan kepada mereka, sehingga mereka yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan mereka. Berkati mereka yang masih kuliah, berkati mereka yang masih sekolah, berkati mereka yang dalam pekerjaan mereka, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, Tuhan, nama-Mu selalu dimuliakan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan para orang tua yang mendidik mereka, yang membiayai mereka dalam pendidikan mereka, yang merawat mereka, yang membimbing mereka. Tuhan, berikan orang tua mereka, Tuhan, kekuatan, kesehatan. Jika orang tua mereka kemampuan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua di dalam membimbing kaum muda ini, Tuhan. Sehingga iman mereka boleh tumbuh kuat di dalam keyakinan mereka bahwa Yesuslah Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang saat ini masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Ya Tuhan, akan memberkati setiap pemimpin bangsa kami, baik yang dari atas sampai yang bawah, dalam usaha mereka untuk mendapatkan jalan keluar bagi pencegahan pandemi ini, Tuhan, sehingga negara kami bisa bebas dan bisa terselesaikan masalah ini, Tuhan. Kami juga mau menyerahkan buat kaum muda yang tidak bisa hadir dalam ibadah pada saat ini, oleh karena mungkin kesibukan mereka, atau mungkin karena ada sesuatu hal, karena sakit atau sebagainya, Tuhan. Kiranya Tuhan akan melawat mereka, menguatkan mereka, menolong mereka, Tuhan, sehingga mereka boleh kembali untuk senantiasa bisa mengikuti aktivitas ibadah ini, Tuhan, untuk kehidupan iman mereka, Tuhan. Kami juga mau berdoa buat program-program GP yang sudah dicanangkan. Tidak, Tuhan, dalam mengimplementasikan mereka, mampukan mereka, Tuhan, sehingga program ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, dengan rencana-Mu, Tuhan, untuk kebangunan daripada GP ini, Tuhan, Gerakan Pemuda ini. Jika pemuda ini boleh menjadi mercusuar, menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah sepekan yang akan dilakukan, Tuhan, baik itu ibadah berkat, ibadah lansia, ibadah minggu di gereja. Biar Tuhan tolong, jika ibadah ini berjalan dengan baik dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Pelayanan ibadah GP, Tuhan, kiranya tetap berkesinambungan, Tuhan, untuk tetap bisa membina kaum muda ini terus berkembang di dalam iman mereka. Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Pelihara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami berdoa padamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kasih dan karunia-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami sudah memberi persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah maupun belum memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pemuda tetap berdiri. Marilah kita membangun diri sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa mau menyediakan waktu yang istimewa untuk bersaat teduh, untuk mempunyai waktu berdoa. Tak ku takkan haris, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga di tempat ini dan kita sekalian. Amin, amin, amin.